Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak geram dengan aksi penyiraman yang diduga air keras yang dilakukan sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Barat. Walaupun ketiganya masih berstatus pelajar, namun Pramono meminta ketiga pelaku ditindak tegas tanpa ada kompromi. Siapapun yang melakukan tindakan itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas. Nggak ada kompromi untuk itu. Sebelumnya, 3 pelajar berboncengan 1 motor menyiram cairan yang diduga air keras ke pelajar lain di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Setelah menyiramkan cairan tersebut, pelaku langsung kabur. Akibatnya 2 pelajar terluka hingga dibawa ke rumah sakit. Setelah videonya viral di media sosial, polisi langsung memburu ketiga pelajar nakal itu dan berhasil diamankan di Karawang, Cikarang, dan Depok. Sementara dari hasil penyidikan, polisi memastikan jika cairan yang digunakan pelaku bukan jenis air keras, melainkan cairan kimia lainnya yang dibawa dari ruang praktek sekolah. Infonya adalah cairan itu adalah air keras, tetapi pas kami proses penyidikan ternyata cairan itu hanya bahan kimia. Bukan air keras berarti? Bukan air keras. Hingga kini ketiga pelaku masih menjadi pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara kondisi mata korban telah membaik dan mulai bisa melihat dengan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di wilayah suku anak dalam Jambi dengan korban 4 orang anak. Para korban berusia 5 bulan sampai 3 tahun dan dijual hingga 85 juta rupiah. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap sindikat perdagangan anak di wilayah suku anak dalam Sumatera. 4 anak yang menjadi korban berhasil dievakuasi dari kawasan pelosok kampung suku anak dalam. Upaya penyelamatan tidak mudah. Para petugas sempat dikejar sejumlah orang. Bahkan kaca belakang mobil polisi pecah dilempari batu. Terungkapnya kasus bermula dari salah satu korban balita RZ yang diculik ibu kandungnya sendiri dari rumah neneknya di Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah ditangkap, ibu kandung korban mengaku telah menjual anaknya seharga 17,5 juta rupiah. Penculikan ini dilakukan pelaku komplotannya yang berjumlah 7 orang. Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, sekitar jam 7 pagi, di mana kami ambil dari keterangan, tersangka IJ adalah ibu kandung korban menjemput korban di rumah saksi CN atau tante korban dan saksi RS atau nenek korban dengan mengaku bahwa akan menjemput anak korban RZ main. Namun sampai pada hari Jumat tanggal 21 November, anak korban RZ tidak juga kembali. Lalu saksi CN mencari tersangka IJ. Setelah bertemu dengan tersangka IJ yang pada saat itu sedang berada bersama tersangka TSKN, lalu saksi CN atau tante korban menanyakan keberadaan anak korban RZ. Namun pada saat itu tersangka N mengatakan bahwa anak korban RZ berada di Medan di rumah saudara TSKN. Pada saat itu juga saksi CN membawa TSK IJ dan TSK N ke Polsek Taman Sari. Sesampai di kantor polisi, TSK IJ mengaku bahwa telah menjual anak tersebut, anak korban RZ ke TSK WN. TSK WN lalu menjual anak korban RZ ke TSK EM. Dan selanjutnya menjual TSK M menjual ke tersangka LN. Selanjutnya kami sampaikan bahwa tersangka IJ bersama tersangka AH menjual anak korban RZ kepada TSK WN sebesar kurang lebih 17.500.000. Lalu kemudian TSK WN menjual anak korban RZ sebesar kurang lebih 35 juta rupiah. Lalu kepada TSK EM. Lalu kemudian TSK EM menjual anak korban RZ sebesar 85 juta rupiah ke tersangka LN. Selain menyelamatkan korban, polisi juga menangkap 10 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya memeriksa terduga penganiayaan tetangga karena suara bising. Sesaat lagi tetaplah di Sido Siang.
Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului. Pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian kami beri sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua bus terlibat adu banteng di Jalan Nasional Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Akibat kecelakaan, 3 korban luka menjalani perawatan di rumah sakit. Dua bus saling adu banteng di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, kilometer 6162, tepatnya di sebelah timur pos polisi Gumrik, Desa Gumrik, Kabupaten Jembrana, Bali. Tragedi kecelakaan bermula saat bus M-Trans melaju dari arah Denpasar menuju Gilimanuk dengan kecepatan sedang dan berada di jalurnya. Sementara dari arah berlawanan, bus DB Trans diduga terlalu ke kanan hingga terjadi kecelakaan. Pasca kecelakaan, bus DB Trans melintang menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Akibat kecelakaan, pengemudi bus Trans mengalami luka di bagian kepala dan punggung, dan satu penumpang mengalami patah tulang pada tangan kiri. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Negara, sementara satu penumpang bus DB Trans mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Evakuasi kendaraan ini lumayan rumit. Kita harus memindahkan 2 bis yang terlibat kecelakaan. Jadi untuk sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi terkait sopir dan kernet kita masih pemeriksaan atau dimintai keterangan. Aparat kepolisian mengimbau kepada para pengguna jalan, terutama supir bus, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.